Welcome back to Adulting Tanpa Panik bersama saya. Selamat Hari Raya. Hari ini Hari Raya yang ke-12. Sebelum itu saya mau minta maaf sebab masuk 2 bulan tiada update podcast Adulting Tanpa Panik ni sebab jadual sangat pack dan macam-macam aktiviti yang kami telah buat. Hari ini kebetulan kita free. Kita akan membawa topik yang menarik iaitu tingkah kaful untuk Gen Z. So hari ini kita ada seorang Gen Z yang saya datangkan khas. Boleh perkenalkan diri? Hai, nama saya Zulaika. Di sini sebenarnya? Saya kerja sebagai admin agensi sebuah syarikat takaful. Okay, Gen Z. Gen Z kan masih 27 tahun. 27 tahun Gen Z lah. Tapi kan tahun berapa tahun lagi? 99. Cocomelon! Tuan saya cakap pasal Gen Z lah kan. Ika sekarang ada ambil apa-apa plan takaful? Ada. Ambil plan apa? Ada medical card dan hibah. CI, yes, ada CI. Oh, ada CI juga lah. So, kira ada medical card, CI dengan hibah kira macam komplit juga lah kan? Personal accident ada? Personal accident pun ada. Wah, hebat ni adik. Kalau ikutkan, bukan semua orang ada complete protection lah macam Ika kan. So, apa yang membuatkan Ika ada ke 4 protection ni dari takaful? Pada awalnya masa saya baru masuk kerja di sini, awal-awal tu kita punya mentality ni biasalah kan, satu kalau ambil medical card kalau orang tanya. Tapi kita punya fikiran macam enggak lah, kita enggak guna pun ada hospital kerajaan lah, biasalah kan, bayar RM1 nanti kita. Tapi mungkin masa itu kita masih sehat, tapi kita cakap macam tu, kita fikir begitu. Sudah lama-lama kerja di sini, tengok orang sakit, macam mana dorang hadap tu semua masa dia kan lepas tu perlu duit apa semua. Berapa lama saya kerja di sini, lepas tu saya bos saya lah, saya suruh bos lah, tapi memang sendiri mengambil juga lah. Tapi memang datang kesedaran tu selepas kerja di sini lah. Sebelum ni memang tiada idea langsung lah yang takaful ni penting. So scam biasa. Kalau orang yang tiada awareness, pernah ada pengalaman ahli keluarga atau diri sendiri, dia memang akan cakap scam lah. Sebab banyak dengar cerita dari orang luar kan. So Ika memang pernah nampak sendirilah pengalaman. Adakah klaim yang Ika rasa macam bagi impak lah dekat Ika? Yang bagi kesedaran lah. Adakah pernah tengok? Sakit kritikal tidak? Tu yang TPD total pemenuhan pernah urus itu. Sudahlah masa itu baru masuk kerja. Baru masuk berapa bulan ni kasih kerja masa tu? Berapa bulan lah, tapi belum setahun. Lepas tu urus tu klaim, kan baru masuk. Jadi dan dalam masa yang sama polisi Onnya tu dia ada 2 polisi, mau klaim 2 polisi, satu untuk dia punya anak, satu untuk dia punya polisi sendirilah. Satu tu yang klaim untuk TPD, anak dia tu untuk kasih waive dia punya medical card. Dia ada attach waiver. Rupanya yang bikin dia tersangkut tu sebab sign betul. Kan dia 2 polisi, tanda tangan. Jadi masa yang sudah betul-betul sudah baca dia punya pending document tu, sudah submit harinya hari Jumaat kan. Jam 2 submit, jam 3 dorong sudah receive. Esok dia kalau nak silap, ya sudah ni. Wah, cepat-cepat. Silap lah kalau nak silap. Sebab benda tu pun sudah 4 tahun lalu. So itulah yang bagi kesan dengan Ika. Ika rasa kenapa? Kenapa terkesan? Sebab mungkin ya lah, bukan macam apa-apa. Mungkin dia tidak diuji dengan kehilangan. Dia masih ada, tapi satu orang tu walaupun dia masih ada kan, dia masih kena jaga. Ada orang bilang pasangan dan anak, tapi dia sakit. Dan dia orang bilang yang sepatutnya dia sarah, tapi dia tidak dapat menyara keluarga dia. Tapi syukur alhamdulillah, itulah orang bilang ketentuan itu sudah begitu kan. Mungkin kita tidak tahu pun masa dia ambil, dia terfikir kayak dia akan kena begitu, tidak. Tapi orang bilang begitu sudah jalan dia. Tapi syukur dia ada inilah orang bilang protection. So Ika rasa penting kan? Sejujurnya penting lah, tapi kita tidak boleh paksa orang sebab masing-masing ada komitmen. Tapi itulah orang bilang harga caruman itu tidak mahal.
kesadaran kita yang mana. Betul. Selagi tiada kesadaran tu, selagi pelang. Sebenarnya cara kita urus keuangan tu kan. Betul. Kadang-kadang kita letak kita punya priority tu di tempat yang salah. Kita rasa kita punya duit tu tidak cukup. Tapi sebenarnya kalau kita list balik, kita akan nampak mungkin ada part yang kita spend lebih yang kita sepatutnya kurangkan. Contoh macam yang bukan keperluan tapi Ya, kehendak kita. Kehendak. So kita sendirilah kena list balik, tengok balik mana yang penting, mana yang kita perlu kurangkan. Jadi satu dia kena paksa. Macam kita menabung, kita kena paksa lah, disiplin diri begitu. Memang kena paksa juga lah. Sebab kan untuk orang lain, untuk diri sendiri, untuk keluarga. Oke, sebagai Gen Z kan, Gen Z ni rata-ratanya memang kita tahu muda lah kan, muda, sehat. Rasa-rasa patutkah Gen Z ni sediakan perlindungan awal? Ika rasa? Patut, sebab satu, kami ni belum ada, kami baru start kerja kan, contoh lah baru start kerja. Jadi simpanan pun tak besar, simpanan tak banyak. Contoh lah, satu hari nanti habis sakit kah, apakah, sekurang-kurangnya kita sudah ada protection. Kita boleh guna, orang bilang polisi yang kita ambil tu bikin orang bilang macam tolong kita di masa yang kita perlu. Sebab sekarang pun kan, jangan cakap yang tua-tua. Kalau dulu orang cakap orang tua baru yang sakit, yang banyak sakit kan. Tapi sekarang ni statistik pun sudah show yang orang umur muda-muda 30 tahun pun sudah dapat serangan jantung. So kalau ada protection awal, lagi mudah lah kan. Betul. Lagipun satu lagi, Ika mesti sudah biasa tengok kan polisi orang macam pelan-pelan orang ambil. Yang muda-muda ni dia punya caruman tinggi ke tidak kalau untuk medical card? Banyakannya macam sekarang ni kan Gen Z banyak pencet income. Kalau orang ada lebih, mungkin orang akan ambil Masih lebih lah. memiliki. Sebab makin macam mana cara Dari umur. awal. Umur kita pun salah satu orang bilang kesan dengan harga caruman tu makin awal kita ambil makin muda, makin Murah. muda orang makin murah. rendah lah, bukan murah lah, rendah. rendah sebab orang muda masih lagi sehat kan. Betul. So kalau boleh ambil awal. Satu, sebab dia bila umur kita masih muda, itu caruman dia murah. Sakit tuh mungkin belum banyak lagi, jadi tidaklah juga orang bilang nanti bila kita sudah tua baru kita mau ambil, banyak sudah tidak dapat guna. Exclusion, betul. Lah yang untuk yang belum tahu, kalau apply macam medical card ke full ni kan, dia bukan hari ini kita apply janji lulus. Dia tidak semestinya dijanjikan lulus sebab dia mengikut kita punya kelayakan. So kita sebenarnya perlu tengok syarat utama dia, kena sihat, bebas dari penyakit. Bukanlah kita cakap orang yang sudah ada sakit tu tidak boleh ambil sama sekali, tapi sayanglah sebab dia akan ada exclusion. Sakit tu senang cakap, sakit tu dia nak cover sudah. Sakit tu dia akan ada Dia nak cover sudah lah, ya. Mungkin sakit-sakit lain ada, tapi sayanglah kan kalau kita tidak dapat dilindungi. Pasti Ika masuk di dalam industri ini sebagai agensi admin agency. Apa pendapat Ika tentang takaful? Takaful ni bagus sebab takaful ni dia bukan saja lindung diri sendiri, tapi dia juga ada konsep saling bantu membantu, di mana setiap peserta yang menyumbang dia akan masuk dalam satu tabung dan akan saling membantu peserta lain yang memerlukan. Kesimpulan dia, takaful ni bagus sebab dia saling bantu membantu. Daripada Gen Z kepada Gen Z, daripada Gen Z kepada Gen Z. Apa nasihat Ika kepada Gen Z di luar sana? Nasihat dari Gen Z ke Gen Z. Pasal takaful. Satu, macam biasalah kan kita bilang umur ni, tapi tidak terlambat juga lah, walaupun sekarang bawah 30 sebaiknya ambillah protection lebih awal selagi kita masih sehat, insya Allah. Satu, umur. Dua, kita masih sehat.
Tiga, supaya kita tidak bagi bebanan sama keluarga kita. Macam mana dengan keuangan dorang? Kalau keuangan tuh mungkin kita boleh masih berfoya-foya, mungkin kita masih berfoya-foya dengan kita punya duit tuh boleh. Cumanya kita kena orang bilang pandai-pandai ni lah kasih atur. Boleh jak beli beg, boleh jak beli kopi, boleh jak semua tuh. Ndaklah kita ambil takaf terus kita nak boleh beli kopi, kita nak boleh beli baju apa semua boleh. Tapi kita kontrol lah, kita kontrol. Lagi satu, bila kita terlampau ikutkan kita punya lifestyle, nanti kita terlampau minum itu, makan ini, lain pula yang datang, nanti sakit lagi. Sebenarnya kalau kita sudah ada protection, kita sakit, dahlah kita fikir mau pergi berbaris apa semua. Ada sudah jalan yang mudah, kita pergi yang lagi cepat, kita ambillah peluang tuh. Belum terlambat. Thank you so much Ika sebab sudi mengorbankan mengorbankan masa hari ini bersama kita di podcast Adulting Tanpa Panik. So kita akan jumpa lagi di next episode. Hopefully soon. Tiada lagi terpaksa tunggu beberapa bulan. Hopefully lah kan kita tidak terlalu busy. So kita akan bawa next topik-topik yang lagi menarik. So stay tuned. Jumpa lagi di Adulting Tanpa Panik. Bye.